Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruJazz Channel. Di video kali ini, saya akan bahas pada catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Roy Ambers melawan Mikhail Tal. Permainan ini terjadi pada bulan Mei 1990. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Roy sebagai putih dan Mikhail Tal memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda ke C6. Dilanjut gajah ke B5 atau pembukaan Ruy Lopez. Oke, setelah pion ke A6 mengusir gajah, gajah mundur ke A4, lalu kuda dikeluarkan ke F6 menekan pion. Ya, tapi Roy mengabaikan ancaman ini dan langsung bermain dengan rokade pendek. Ini mengorbankan pion ya. Tapi di sini Mikhail Tal tetap langsung memakan pion ke D4 terlebih dahulu. Baiklah, ini masih pada jalur normal. Pion ke B5 mengusir gajah lagi. Setelah gajahnya bisa ke B3, baru dilanjut dengan pion ke D5. Dengan gerakan ini, gajah terang bisa lebih fleksibel untuk ditempatkan. Maksud saya, ini tergantung rencana hitam ke depannya. Misal dia ingin bermain dengan sangat agresif, menggunakan pion-pion sayap raja, maka gajah ke B7 menjadi pilihan yang bagus, karena dia akan menjadi sniper yang sangat berbahaya. Jika dia ingin bermain normal, gajah bisa ke E6 atau G4. Jadi harus juga melihat respon dari hitam kawan-kawan. Dan di sini dia memilih memakan pion di E5. Ya, tentunya dimakan balik dengan kuda. Lalu setelah pion juga makan. Nah, ini posisi yang saya maksud tadi. Ternyata gajah memilih ke B7 guys. Roy memilih langsung membawa gajah ke E3, mengontrol diagonal G1 ke A7 untuk pertahanan raja. Yes, namun Mikhail Tal tetap saja memainkan gajah ke C5. Dan di sini komputer bilang kuda D2 menjadi gerakan terbaik. Tapi jika saya bermain sebagai putih melawan pemain agresif seperti Tal, saya mungkin akan langsung menukar gajah karena itu sangat berbahaya kan kawan. Nah, tapi Roy punya variasi lain, yaitu menteri ke G4 guys. Menyerang pion di G7 dengan ancaman benteng skak. Jujur saja saya kurang suka gerakan seperti ini. Alasannya simple. Gajah sudah tersedia di B7, hitam sudah rokade pendek. Dan jika benar menteri menyerang pion di G7, saya pikir hitam malah akan lebih happy lagi karena dibukakan file untuk menyerang raja. Jadi udah jelas jawaban Tal adalah memakan gajah dengan gajah. Nah, ini yang harus dibayar putih. Jika dia memakan gajah, pion akan bertumpuk di file E dan posisinya pun udah rusak. Tapi mungkin itu gerakan terbaik saat ini. Oke, sayangnya Roy sangat ambisius dengan serangannya dan tetap memakan pion di G7. Nah, sekarang coba perhatikan. Jika benteng menyelamatkan diri, dia hanya bisa ke F8. Tapi setelah pion lanjut memakan gajah, ada 3 penyerang kuat yang sama-sama mengincar pion di F7. Ya, harus diakui serangan dari putih juga sangat kuat. Jadi sekarang apa jawaban dari Tal? Apa gajah makan pion F2 skak? Itu terlalu biasa untuk ukuran Mikhail Tal kawan-kawan. Yes, menteri ke G5 mengancam menteri tapi merugikan benteng. Dan dari sini kalkulasi putih sangat diuji. Mari kita sama-sama lihat karena Roy terjebak dan memakan benteng skak. Baiklah, setelah raja ke E7 mengancam balik menteri, gak ada jalan lagi untuk menyelamatkannya selain memakan pion di H7. Oke, serangan brutal dimulai guys. Tal memakan pion F2 dengan gajah skak. Ini untuk kalian yang udah pro, tentu bisa melihat jika ini adalah pola skak match modern made. Tapi coba kita analisis untuk referensi kawan-kawan pecatur baru ya. Ada 2 pilihan, dan di partai aslinya raja ke A1. Karena semisal benteng memakan gajah, baris 8 kosong. Jadi menteri ke C1 skak, paksa benteng menutup skak, lalu menteri ke E3 skak. Jika benteng menutup,
ya tinggal makan, raja gerak dan skakmat. Nah, jika raja ke H1, maka baru kuda ke F2 skak, masih sama. Benteng makan akan skakmat. Jadi raja harus balik lagi. Ya udah jelas kan? Kuda ke H3 double skak, paksa raja ke H1, lalu baru pengorbanan menteri ke G1 skak, paksa benteng memakan menteri, dan berakhir spesial karena kuda ke F2 smother mate. Ini udah saya katakan di banyak video ya. Skakmat ini memang terlihat gampang, tapi untuk proses membuat polanya itu sangat rumit kawan-kawan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jadi di posisi ini, mau gak mau raja harus ke H1. Di awal sudah saya katakan, hitam akan berterima kasih karena sudah dibukakan jalan untuk benteng ke G8. Karena ini menepati file terbuka untuk sekaligus ancaman skakmat ya. Hanya ada dua cara lagi yang logis, antara menteri H3 atau pion maju ke G3. Nah, daripada ini langsung selesai, mending kita analisis cepet lagi aja ya. Misal pion ke G3. Masih ingat poin yang saya sampaikan di awal tadi? Sniper gajah di P7 akan tersenyum melihat ini. Karena tinggal pengorbanan kuda makan pion skak, dua pilihan. Tapi jika raja G2, tentu kuda akan kembali ke E4 skak, paksa raja ke H3, dan menteri ke G2 skakmat. Atau jika pion memakan kuda, saatnya mengaktifkan sniper dengan pion ke D4 skak. Ini juga sama, mau gak mau raja harus ke H2, lalu tinggal menteri makan pion skakmat. Ya, meski gajah terlihat sangat pasif, tapi sebenarnya dia lagi menunggu momen yang tepat untuk memanfaatkan kesalahan putih. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jadi tinggal satu gerakan yang logis, dan itu dimainkan Roy, menteri ke H3 guys. Lihatlah, ini memotong kerjasama menteri dan gajah yang sebelumnya menyerang pion di F7. Jadi tal simpel saja memajukan pion ke D4, dan percaya atau tidak, meski di sini putih tahu ancamannya adalah pada pion G2, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, tapi Roy masih berusaha melanjutkan permainan dengan kuda ke A3. Benar-benar gak ada tujuan sama sekali kecuali menambah pertahanan di baris 1. Nah, sekarang giliran Mikhail Tal. Menteri dikorbankan ke G2 untuk skak. Ya, Mikhail Tal memang sangat paham caranya menang dengan kombinasi brutal. Ini udah gak ada pilihan lagi, menteri harus menerima pengorbanan. Lalu lanjut pengorbanan kuda ke G3 skak. Masih sama, menteri terpaku gajah, jadi pion harus memakan kuda. Lalu jelas diakhiri dengan benteng ke H8 skakmat. Wow, ini posisi yang sangat tragis buat putih. Biasanya raja yang terkena skakmat jauh dari perlindungan para bururannya kan? Tapi kali ini malah kebalik. Hitam bisa mengskakmat raja dari jarak jauh meskipun ada menteri dan dua benteng sebagai pelindungnya. Ini udah seperti duel gajah versus dua benteng yang dipimpin benteng melawan menteri. Tapi justru hitamlah yang bisa mengakhiri permainan. Tentu ini sangat keren ya. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan hanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.